Baik, terima kasih. Masih di Damai Indonesia, aku sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi, Ibu Ati Sugita, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan rasa atau mengusir rasa malu, karena saat ini banyak orang terkikis malunya justru ketika dia diminta untuk belajar agama, justru mereka malu, padahal ini disuruh untuk menghilangkan malu. Ustazah Syifa silakan, nanti akan dilengkapi oleh Ustaz Subeki, silakan. Baik, izin guru-guru saya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak kita yang salah menempatkan rasa malu. Ya, tadi malu dalam kebaikan itu terus dipupuk. Malu mau ngaji, masih muda. Malu pakai aurat. Malu nutup aurat gitu ya. Karena masih pengen happy-happy dulu dan lain sebagainya. Nah, ini malu yang tempatnya salah. Maka bagaimana solusi agar kita tidak sembarangan atau salah tempat menempatkan al-haya, rasa malu? Dua hal. Jadi yang pertama adalah amal solih. Yang kedua adalah tolabul ilmi. Belajar sama istiqomah beramal solih. Jadi kalau orang-orang yang rajin ngaji, belajar, datang taklim tiap hari, dia punya guru spiritual, sanad keilmuannya nyampe sampai Rasulullah SAW, insya Allah untuk memanage rasa malunya itu lebih mudah. Tapi orang yang gak pernah hadir ke majelis ilmu, dia gak punya guru spiritual, dia gak pernah dengerin tausiah, kalam-kalam agama, ini biasanya lebih mudah menempatkan malu pada perkara yang salah. Jadi insya Allah kita doakan mudah-mudahan anak-anak milenial, generasi Gen Z disebutnya ya, itu lebih bisa lagi memilah-milih, memfilter mana kira-kira malu yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Yang kedua dengan amal solih. Orang kalau amal solihnya istiqomah, dekat sama Allah, dia untuk melakukan kemaksiatan itu lebih sulit. Makanya dikatakan tadi dalam 4 hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu mutiaranya kan al-haya. Tapi sifat malu al-haya ini bisa hilang dengan toma, wa tum'u yuzilul haya. Jadi toma itu bisa menghilangkan sifat malu. Toma itu apa? Rakus. Terutama dalam perkara perut, mohon maaf, syahwat. Banyak orang yang gak tahu malu kalau dia udah rakus. Wah udah deh, yang penting saya isi perut, yang penting syahwat saya terpenuhi. Dia nggak mikir lagi ini halal atau haram, yang penting bisa terpenuhi. Nah ini biasanya karena amal solihnya kurang, ketaatan kepada Allahnya juga kurang. Insya Allah istiqomah itu bisa lebih berefek bagi kita untuk memanage rasa malu yang ada dalam diri kita insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Ustadz Subeki sepertinya akan menambahkan sedikit saja sebelum saya ke rekan ini. Silakan sedikit saja Ustazah. Saya pikir ini tadi Ustazah ini peserta dai muda gitu. Karena uraiannya, pertanyaannya mereview penjelasan kita. Tapi ala kulihal mungkin memang ini udah akhir zaman kali ya. Sekarang orang yang mau berbuat baik malah malu, orang yang mau berbuat rusak dan jahat malah sepertinya mereka bangga. Bangga dengan kesalahan, kealfaan. Ya kita harus berdakwah, kita harus sampaikan dakwah imaniyah. Artinya mengajak dia kepada keimanan. Sebab kalau dia punya iman itu akan jadi benteng. Ya kita Bu sendirian aja puasa karena ada kontrol dari Allah. Di rumah banyak makanan kita nggak akan ini. Orang kan malu ada orang nih kalau buka, tapi di rumah pun saat nggak ada orang lain, dia malu. Begitu dia tadi kata Ustazah Syifa kan, scrolling, nggak taunya ada yang nggak pakai benang sehelai pun. Wah, kalau benang sehelai pun, kalau dia merasa diawasi Allah, dia akan stop itu. Tapi kalau enggak, dia cari sendiri, gitu. Baik. Baik, berikutnya saya ke Indi, sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silakan Indi. Baik, saatnya kita mempersilahkan penanya ketiga untuk mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum, ini Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam, Pak Wira. Oke Pak Wira, apa ini pertanyaannya? Silahkan. Boleh, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah disampaikan oleh para kiai, mungkin akan ada 2 bulan lagi menghadapi kita bulan puasa Ramadan. Kita malu sebagai umat Islam. Begitu pula apa tidak malu umat Islam
banyak yang tidak puasa, terutama di kota-kota ya, di mall, mereka itu buka warung makan, restoran, padahal tidak puasa. Gimana tanggapan para kiai, ustadz di sini mungkin ya, kita sebagai umat muslim malu kepada non muslim. Kok orang muslim pada bulan puasa Ramadan pada tidak puasa gitu. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan silakan, persilahkan Ustadz untuk menjawab. Ya silakan Kiai Jujun bisa langsung dijawab untuk pertanyaannya. Pertama, kontrol internal, pendidikan di rumah. Berpuasa lakukan oleh ibu, berikan pendidikan pada anak. Makin kuat ibunya dan bapaknya mencontohkan, makin kuat anaknya juga mengikuti. Latang faul jarba ukur basalima min hawalakin nasalima tatujrobu. Tapi jangan biarkan dia bergaul dengan yang tidak baik. Karena yang tadi orang kudisan bareng dengan orang yang tidak kudisan, bukan orang kudisan baik, tapi yang tidak kudisan jadi ikut kudisan. Itu dalilnya. Yang kedua, maaf saya rada penting nih ngomong di TV One ini. Maaf, stakeholder juga harus ikut membantu. Jadi top down, bottom up gitu kan. Jadi ketegasan hukum juga harus jelas. Ya, bagaimana mungkin rakyatnya puasa benar kalau pemimpinnya juga tidak puasa. Puasa tapi rakus, korupsi gitu kan. Sama dengan tidak puasa. Maaf nih ya, saya mah suka pancing gitu kan gitu. Terserah gitu ya Pak Ustadz Sofyan. Ini penting kan, ini hak, benar gak? Betul. Jadi kita butuh dari atas juga diawasi dengan hukum yang benar, tutup semua pada bulan Ramadan kecuali untuk orang non muslim. Makanya ada tulisan di sana, boleh makan di sini kecuali tidak boleh makan di sini kecuali non muslim dan orang gila gitu yang boleh makan di sini. Nah, jadi gitu seperti itu ya. Baik. Itu penting. Baik, terima kasih Yai Jujun. Ini memang penting sekali, pemimpin ini memang harus yang bagaimana memberikan contoh untuk rasa malu itu sendiri. Yai Jujun terima kasih atas tausiah, kemudian Ustaz Subki terima kasih atas tausiahnya dan juga Ustazah Syifa atas tausiahnya terima kasih. Dan sesaat lagi kita akan umumkan pemenang dari Dai Muda Pilihanku. Nah, kita akan tunjukkan terlebih dahulu klasemen sementara yang ada di layar kaca. Kami akan tunjukkan, ini dia siapakah yang unggul dengan persentase tertinggi. Ada Ananda dari, ini yang Ananda Chandra ini ya, Chandra yang untuk klasemen sementara untuk menduduki klasemen tertinggi. Baik, di segmen berikut kami akan umumkan dan nanti juga sekaligus akan ditutup doa dengan dipimpin Kiai Jujun. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan kita tiba dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik pemirsa, saatnya kita umumkan pemenang siapakah. Pemenang dari Dai Muda Pilihanku yang insya Allah nanti akan diangkat nilainya oleh para guru sekaligus para juri dalam Dai Muda Pilihanku. Untuk santri pertama kita akan beritahu dulu ya nilai-nilainya seperti apa. Betul. Dari santri pertama sampai santri ketiga ya Indi ya. Kita akan meminta yang pertama ada Ustadz Subki untuk mengangkat nilai untuk peserta pertama yakni Ananda Gildan Ferdinanda dari MA Pembangunan Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, silakan Ustadz Subki. Berapakah nilainya untuk peserta pertama? Waduh, ya. Kita buka bersama-sama. 247. Boleh diangkat sedikit ke atas? Ustadz, Masya Allah. Ananda Gildan selamat. Kemudian santri yang kedua, Ananda Chandra Cinta Sapira yang insya Allah akan diberikan nilainya oleh Yai Jujun. Silakan Yai. Oke. 259, Masya Allah. Berikutnya santri ketiga Indi. Ya, berikutnya ada Ananda Ilham Syawaludin dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang akan diangkat nilainya oleh Ustazah Syifa. Silahkan Ustazah. Silahkan Ustazah. Wow, 260 dan akhirnya kita umumkan pemenangnya adalah
Ananda Ilham Syawaludin dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat untuk Ananda Ilham Syawaludin. Nah, berikutnya pemenang untuk penilaian yang selanjutnya apa nih, Indi? Iya, jadi tadi para pemirsa TV One juga sudah memberikan voting atau Betul pilihannya sekali. melalui www.menti.com Ya. dan kita akan lihat bagaimana perolehannya berikut ini. Pemenangnya adalah Oke, kita lihat di belakang kita, Indi. Ya, pemenangnya adalah Chandra Cinta Sapira. Masya Allah. Iya, Ini dari Mantiga, dapat dua-duanya nih, Jakarta Indi ya. Pusat. Betul sekali. Masih oke, ini 40%, 28%, kemudian 32% dan Ananda Chandra Cinta Sapira. Selamat, Anda mendapatkan kemenangan dari pilihan pemirsa dan ini untuk pemenang voting mendapatkan bingkisan istimewa dari spray Wadimor. Nah, mungkin ya. Kita akan tanyakan sedikit kepada para juri ini yang kira-kira apa sih yang membuat mereka ini memilih tadi sebagai pemenang versi Dewan Juri. Silahkan mungkin. Ustaz Subki silakan terlebih dahulu. Bagaimana untuk pemenang dari Ilham ya, ini? Silakan. Ya, juri tidak saling tahu masing-masing nilai. Ya itu kalau kita lihat rank-nya juga sedikit sekali ya karena mereka memang bagus. Mungkin ada sesuatu yang alasan gitu, misalnya lupa, jeda atau manajemen waktu, ya itu kemudian menjadi alasan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa saat ada peserta lengkap sampai ke jalan keluarnya, maka dia mendapatkan nilai yang lebih baik. Baik, terima kasih Ustaz Subki. Memang untungnya untuk peserta ketiga begitu bisa melihat evaluasi peserta 1, peserta 2 ya. Terima kasih Ustaz Subki. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Ananda Chandra Cinta Sapira untuk pemenang dari juri. Kemudian Ananda Ilham ya. Ilham. Kebalik. Kalau Chandra pemenang pilihan pemirsa dan Ilham Syawaludin pemenang dari pilihan Dewan Juri. Oke, dan akhirnya tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Saya Muhammad Sofyan. Dan saya Fahada ini pamit undur diri. Ya, serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai berdoa, Bu. Mengadakan tangan untuk meminta kepada Allah dengan penuh rasa malu bahwa kita orang yang berdosa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh